Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Video kali ini saya akan membahas mengenai kemampuan mengembangkan pembelajaran berbahasa lisan. Yang pertama saya akan bahas yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Apa sih menyimak dan berbicara? Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication antara menyimak dan berbicara. Terdapat hubungan yang erat dalam hal-hal berikut. A. Ujaran atau speech biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. B. Kata-kata yang diperoleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang yang ditemuinya. C. Ujaran sang anak yang mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempat hidupnya. D. Anak yang masih kecil masih dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dari kalimat yang dapat diucapkannya. E. Meningkatkan keterampilan menyimak beserta untuk membantu meningkatkan berbicara seseorang. F. Bunyi atau suara seseorang merupakan faktor penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. G. Berbicara dengan bantuan alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik agar pihak penyimak itu meniru bahasa yang didengarnya. Dipandang dari segi bahasa, menyimak dan berbicara itu dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi juga, menyimak dan berbicara diklarifikasi sebagai komunikasi lisan. Melalui berbicara, orang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Kegiatan berbicara juga selalu diikuti kegiatan menyimak atau kegiatan yang pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya itu fungsional bagi komunikasi, dua-duanya juga tidak terpisahkan. B. Strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapan melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, karena dengan menyimak dan berbicara, kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam kegiatan komunikasi lisan, kegiatan menyimak dan berbicara merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila setiap orang itu lebih-lebih siswa dituntut untuk keterampilan menyimak dan berbicara dengan baik. Agar strategi yang dipilih dan diterapkan dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan seperti berikut. 1. Disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks sesuai tingkat perkembangan bahasa siswa. Yang kedua, harus mempunyai tujuan yang jelas, diketahui oleh guru dan siswa. Ketiga, harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada siswa. Yang keempat, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar, bukan menguji. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Menantang dan merangsang siswa secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa secara individu maupun kelompok. Yang keempat, memudahkan siswa memecahkan materi pelajaran. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mudah diterapkan dan tidak menuntut diselesaikannya peralatan yang rumit.
Yang ketujuh, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, ada juga beberapa strategi pembelajaran berbahasa lisan yang dapat diterapkan di sekolah dasar sebagai berikut. 1. Menjawab pertanyaan. Yang kedua, bermain tebak-tebakan. Yang ketiga, memberi petunjuk. Yang keempat, identifikasi kalimat topik. Yang kelima, main peran. Yang keenam, bercerita. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.